Pemirsa, sejumlah faktor dapat menyebabkan terjadinya ledakan dari tabung gas LPG. Lalu apa saja yang menyebabkan ledakan atau kebakaran terjadi? Berikut penyebab umum terjadinya ledakan atau kebakaran yang berasal dari tabung gas LPG. Ya, itu tadi penyebab umum ya dari kebakaran atau ledakan gas LPG. Dan sebelum ke narasumber Pak Yudi dan Pak Sudaryatmo, ada satu penelpon dari Bontang. Pak Ahmad, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, masalah kejadian di Makassar ya, meledaknya boh LPG. Menurut saya itu ada yang berperan ya. Yang berperan itu pertama produsen. Produsen harus memastikan bahwa botol LPG itu yang disalurkan ke masyarakat itu memenuhi ketentuan. Ya. Yang disepertikan oleh tadi dari LKI bahwa bejana itu sudah pernah dites, ya, tes tekanan. Itu menurut Permenaker, ada peraturannya. Yang kedua, menurut dari produsen bahwa dia tidak mengetahui itu, bahwa itu ada agen dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak ketahui dari mana botol itu dia pakai, ya, karena botolnya kan jumlahnya besar, berarti ada botol yang beredar yang tidak terdeteksi. Oke. Ya. Baik, itu saja Pak Ahmad yang disampaikan. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad, ini menarik sebetulnya. Ini sangat kritis sebetulnya ya. Kalau soal uji ini memang seharusnya seperti itu tadi sudah dijelaskan ya. Tapi itu yang menarik, bagaimana tempat-tempat ilegal ini memiliki barang-barang legal dalam jumlah yang begitu banyak. Itu kan menarik sebetulnya Pak Yudi. Gimana bisa terjadi seperti itu? Oke, baik. Jadi untuk hal-hal yang tadi ditanyakan sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kalau yang di Makassar memang masih dalam tahap investigasi. Saya menceritakan yang ada di beberapa kejadian yang ada di Jawa Barat ya. Ada yang seperti yang terakhir itu yang di Cibubur. Mereka rukonya ilegal, kemudian mengumpulkan LPG. Ini kejadian yang berbeda di Cibubur ya? Yang beberapa waktu lalu. Jadi ada kemungkinan mereka tuh memiliki orang yang membeli di pengecer-pengecer. Jadi mengumpulkan pengumpul-pengumpul gitu. Bukan ada kerjasama dengan pangkalan atau agen? Kerjasama pangkalan itu bagi agen atau pangkalan kalau hal itu terjadi langsung PHU ya. Jadi PHU itu apa? Pemutusan hubungan usaha. Jadi kalau ada agen atau kalau kami dengan agen ya ada kontrak. Kemudian agen dengan pangkalan. Kalau misalnya terjadi seperti itu, udah jelas PHU dan itu pasti dihindari oleh agen Pertamina. Kalaupun ada seperti yang terjadi di Makassar atau terakhir di Cibubur itu semua adalah ilegal. Nah ini justru fungsi dari masyarakat yang ada di sekitarnya itu ketika melihat kok mencurigakan ada truk bolak-balik membawa LPG dan sebagainya. Itu segera saja dilaporkan ke aparat. Nah itu kan menarik dia, ada truk yang datang bawa LPG begitu banyak, kan itu kan kasat mata gitu kan. Betul. Berarti sebetulnya mereka nggak beli satu persatu bukan? Nah itu kan biasanya mengumpulkan Pak, biasanya mengumpulkan kemudian setelah berkumpul dimasukkan ke gudang dan sebagainya. Di kejadian beberapa waktu lalu. Nah itu justru ada tempat yang memang
terlihat ada tetangga dan sebagainya, ada tempat yang tersembunyi. Nah ini masyarakat yang melihat hal seperti itu juga peran aktifnya supaya karena itu bukan hanya membahayakan mereka sendiri, bukan hanya membahayakan pengoplos atau pekerjanya, tapi membahayakan tetangga-tetangga yang di sekitar. Sampai yang terjadi di Makassar itu kan 2 km, Pak Sudaryatmo. Ini kalau kita melihat apa yang terjadi, ini apa yang harusnya segera dilakukan untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi menurut Anda? Ya ini kan kasusnya berulang-ulang ya. Jadi sepanjang masih ada disparitas harga, kecenderungan untuk mengoplos itu Pasti terjadi. Pasti ada. Jadi ini yang juga mestinya menjadi feedback bagi pemerintah supaya subsidinya itu bukan ke barang tapi ke orang. Gitu. Dengan subsidinya ke orang itu nanti produk LPG itu menjadi produk yang bukan produk bebas. Jadi kan kenapa pengoplos bisa berleluasa? Sekarang LPG 3 kilo itu barang bebas, siapa saja boleh beli. Padahal di situ ditabungnya kan jelas tertulis. untuk orang miskin kan. Untuk orang miskin apa? Itu satu. Kemudian yang kedua justru tadi jadi partisipasi masyarakat, Jadi kan mata konsumen, mata masyarakat itu kan jauh lebih banyak. Ketika ada gerakan, ada kegiatan melakukan penimbunan, melakukan menyimpan dalam jumlah yang banyak tanpa izin itu kan sudah berisiko kan. Termasuk juga tadi kalau ruko kan dia ada semacam building management. Mestinya dia juga bisa melakukan mendeteksi apakah pemilik ruko itu melakukan tindak-tindakan yang berbahaya atau tidak. Ketika dia menimbun LPG sudah barang tentu tadi soal legalitasnya juga apakah dia punya keahlian untuk punya izin nggak? Punya izin untuk kalau bagi masyarakat kan sebetulnya ketika banyak tabung segala macam bagi mereka udah ini kalau nggak pangkalan agen gitu kan tanpa ngecek macam-macamnya sebetulnya itu yang terjadi di masyarakat saat ini. Gitu. Tapi bagi masyarakat mungkin tambahan sedikit ya, tadi sudah dijelaskan bahwa agen dan pangkalan Pertamina resmi itu ada tulisannya Pak. Ada tulisannya. Agen Pertamina atau pangkalan Pertamina. Dan itu adalah keharusan. Itu kewajiban. Oke, baik. Ini sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon ya. Ada satu telepon dari Semarang, ada Pak Suwanto. Selamat siang Pak Suwanto. Pak Suwarno, Bu. Pak Suwarno, maaf. Pak Suwarno, oke. Silakan, Pak. Ya, saya kira gitu. Kalau Pertamina ngomong itu bukan agennya, itu cuma mengalihkan tanggung jawab saja ya sebetulnya ya. Itu tidak boleh ngomong begitu dong. Dia sebagai satu-satunya yang jual gas, sumbernya dari dia semua. Dia harus tahu channel distribusinya dong. Nah kalau dia tahu channel distribusinya sampai dia tidak tahu ada agen gelap begitu, sebanyak itu barangnya disimpan di situ, itu merupakan suatu kesalahan fatal bagi Pertamina ya. Ini cuma mengalihkan tanggung jawab kelihatannya satu. Yang kedua, quality control itu kelihatannya quality controlnya sudah bobrok sekali. Masa tabung itu keluar dari sana sudah berisi gas itu tidak dicek dulu bakal bocor atau tidak gitu. Atau kita lihat dulu bahannya, kalau bahannya wah ini bahannya murahan ya diganti dong dengan kualitas yang lebih baik. Itu kan lebih baik, ini nyawa manusia loh yang ini jadi ancaman. Dan apalagi itu di toko, di ruko, tetangga-tetangganya kan mengalami suatu dampak yang luar biasa gara-gara ketidakbecusan dalam pengurusan quality control dan pengurusan channel distribusi. Itu saja, Bu. Quality control dan pengawasan ya intinya ya Pak Suwarno ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Nanti kita akan minta tanggapannya dari Pak Yudi di segmen berikut, Pak. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.